Tak kenal maka tak sayang, Cak. Hati-hati bagi sampean semuanya untuk membeli Matic Honda. Kita akan langsung membongkar jeroan dari ESP Plus. Dan apakah dengan kompresi yang tinggi, sampean tetap bisa menggunakan bensin dengan RON 90? Dan ternyata klaim Honda mereka memiliki lubang injektor terkecil di dunia dengan 0,13 mm. Sebuah special video langsung bertemu dengan ahlinya, yakni Pak Indro dari divisi training Astra Honda Motor. Bongkar mesin ESP Plus setelah ini, Cak. Sampai intip detailnya berikut ini. It's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. Bro, hari ini WP diundang oleh Astra Honda Motor untuk bedah teknologi ESP Plus bersama langsung ahlinya, Pak Indro. Ya Pak Indro, jadi kita nanti bedah ya, seperti apa basicnya, kenapa mesin ini powerful dan sebagainya. Video ini mungkin sedikit membosankan jika kita tidak paham dengan teknis, akan tetapi IBB sengaja menyodorkan video secara lengkap supaya sampean seperti diajari dosen, Cak. Jadi tidak ada rahasia di antara kita. Mesin Matic Honda dibongkar habis, jeroan-jeroannya dalam-dalamnya langsung oleh Pak Indro dari divisi training manager, dan inilah video lengkapnya, Cak. Pin pistonnya pun juga lebih pendek. Begitu lebih pendek, otomatis kan berat secara keseluruhan antara piston dan pinnya jadi berkurang. Ya, jadi berkurang. Ya, ini begitu sudah berkurang meningkatkan efisiensi volumeter, meningkatkan efisiensi bahan bakarnya. Kemudian rigid untuk di bagian crankshaftnya. Crankshaftnya dibuat harus lebih kuat lagi untuk memperkokoh ya, itu. Kemudian lanjut ke bagian breather struktur. Ya, ini pun juga berpengaruh sekali. Kalau teman-teman pernah lihat di mesinnya tipe cup itu tipe bebek ya, tipe sport, itu di bagian engine ada lubang ke atas. Bagian engine di dekat transmisi itu ada lubang ke atas, terus ada selangnya. Itu adalah untuk membuang udara yang ada di dalam mesin. Dibuang, ya kan, dibuang. Tapi kalau yang di Matic ini nggak ada, nggak ada, ya kan, nggak ada. Adanya hanya di depan, paling depan sendiri, di kepala silinder, Sehingga membuangnya udara yang ada di ruang crankshaft, gimana caranya? Ya, membuangnya adalah dengan cara, nanti saya juga akan jelaskan waktu kita udah bongkar. Jadi membuangnya dengan cara udara yang ada di dalam sini, ini dia akan masuk ke sini nih, lubang yang ini. Nah, kemudian masuk ke sini, masuk ke bagian bolt stud. Nah, di bagian bolt stud ini yang merah ini, terus masuk ke bagian silinder. Bagian silinder nanti udaranya akan keluar di bagian tutup silindernya, tutup silinder. Jadi dibuang udara yang ada di bagian crankshaft itu kan menghasilkan udara kan, pasti kan udara panas. Itu harus dibuang. Nah, dibuangnya lewat mana? Ternyata lewat salurannya di bagian bolt studnya. Itu terus kemudian ke kepala silinder hingga keluar. Nah, itu kalau umpama supaya emisinya tidak kemana-mana, disalurkan lagi ke saringan udara. Ya, CS dia masuk ke situ. Ya. Kalau motor-motor yang di tipe sport adanya di belakang, di atasnya transmisi itu, di atasnya transmisi. Ya, ini. Kemudian lanjut lagi mengenai built-in liquid coolant-nya di sini. Dia menggunakan radiator yang jadi satu dengan engine, nempel. Kemudian di sini menggunakan U-shape rib-nya, ya. Kemudian meningkatkan efisiensi pendinginan, lebih meningkatkan pendinginan. Jadi pada saat sepeda motor engine-nya hidup, sudah langsung didinginkan oleh kipas yang bergerak berhubungan dengan crankshaft. Nah, di sini bisa mereduksi ya efisiensinya, kemudian bisa 30% ya, 30%. Nah, berarti meningkatkan pendinginan, ya di sini meningkatkan pendinginan misalnya. Kemudian ditingkatkan lagi, hampir semuanya sekarang modelnya udah U-shape semuanya, ya. Karena memang dengan adanya ESP ini, ya
bentuk yang seperti yang ada di sini ini memang benar-benar efisiensi. Ini yang ada di ESP. Kemudian lanjut lagi V-Matic-nya. Memang berkembang V-Matic-nya, ini kita masih ngomongin ESP sebelumnya ya. V-Matic-nya dirubah di bagian V-Bell-nya. V-Bell-nya dikembangkan dengan yang bahan lebih elastis, karet yang tinggi ya, keelastisasiannya, kemudian meningkatkan efisiensi transmisi dari putaran bawah maupun tinggi di sini. Sehingga dua-duanya motor ini ya, tiga-tiganya motor ini sudah menggunakan yang double cook. Bahkan motor yang kemarin 110 pun juga sudah menggunakan double cook. 110, 125 ya. Kemudian 160 ini sudah menggunakan double cook. Jadi sudah menggunakan yang teknologi ini semuanya. Ya. Waktu teman-teman perhatikan Vario yang pertama kali, motor-motor yang pertama kali sebelum kita mengarah ke ESP masih 1 cook aja. Lebih elastis. Yang terakhir, yang ke-10 di sini, di bagian transmisi. Di bagian transmisi di sini bantalannya 3. Ya, ada bantalannya 3 di bagian shaft driven ya. Kemudian ada di bagian reduction-nya, kemudian dan di bagian outer ya. Outer gear-nya, bagian sini yang ke roda. Di sini ada bagian 3 bantalan dan ditambahkannya rib. Rib itu adalah tulangan ya. Tulangan seperti ini. Ya, ini tulangan nih, ini ribnya nih, rib seperti ini. Ini tujuannya adalah untuk mengurangi akibat pergolakan oli. Ya, pergolakan oli. Ya, di dalam ini kan terjadi pergolakan oli dan meningkatkan pelumasan. Jadi olinya nggak banyak-banyak, bisa dikurangin olinya sehingga pergolakannya dikurangin. Jadi nggak banyak. Kalau umpama diisinya olinya kebanyakan kan otomatis bergolak ya, berat. Olinya disedikitin sehingga mengurangi pergolakan. Olinya disedikin, tetapi pelumasannya lebih baik. Kenapa pelumasannya jadi bisa lebih baik? Olinya sedikit karena ditambahkannya rib ini, ya, ditambahkannya rib. Begitu muncrat olinya pada saat berputarnya gear, muncrat olinya jatuhnya pas di bagian gear lagi, di atasnya gear, ya. Itu begitu gearnya ini muter, ya, muter, nah, terus olinya akan kena yang di bagian ribnya ini. Dan akan melumasi di bagian persentuhan antara gear tadi. Jadi oli tidak perlu banyak-banyak, gitu. Tapi pelumasannya baik. Nah, di situ. Karena kalau ini yang kebanyakan terjadi pergolakan sehingga membuat di dalamnya itu jadi berat. Nah, ini udah otomatis mengurangi gesekan dan bisa meningkatkan bahan bakarnya lebih efisien. Jadi kita langsung terus naik ke 160. 160 pada saat pandemi ya, kita masuk PCX 160 menggunakan ESP Plus. Kalau kita belum membahas yang ESP sebelumnya, teman-teman yang baru mungkin dari mana ya kok tahu-tahu ESP Plus. Nah, makanya di hari ini saya memang sengajain untuk bahas yang ESP yang sebelumnya. ESP yang sebelumnya tadi di motor ini masih ada, tetap ada sama. Gitu, tetap sama. Jadi tambahkannya secara keseluruhan. Kemudian masuk ke bagian ESP Plus. Ada 5. Di antaranya adalah mekanisme 4 valve. Ini pun juga ada perubahan di bore stroke-nya. Mekanisme 4 valve. Tujuannya apa sih 4 valve itu? Untuk membuat efisiensi bahan bakar, volumetric efisiensi juga sama. Bore stroke-nya ditingkatkan supaya cc-nya naik, supaya tenaganya besar. Tenaganya besar supaya performanya bagus, apa yang ditingkatkan? Kompresinya ditingkatkan. Tingkatkan kompresi juga. Kemudian dengan menggunakan crankshaft pakai roll bearing, ya kan? Tujuannya apa nanti? Nah, kemudian ada lagi supaya kompresinya naik supaya nggak cepat panas pistonnya. Tujuannya apa? Nanti ada
menggunakan piston LZ. Di sini supaya juga apa namanya hasil bahan bakarnya masuknya lebih kontinu, lebih konstan, hidrolik camnya juga diperbaiki. Dan udara yang masuk ke ruang bakarnya lebih bagus, ditambahkannya sistemnya di air intake-nya dirubah. Ya, ada 5 ini. Ada 5 ini yang membuat motor ini performanya dan bahan bakarnya lebih baik. Pertama, mekanisme 4 valve di sini 4 cut-off otomatis lebih baik pemasukannya dibanding dengan 1 valve. Ya, dengan 2 valve ya, 2 valve in akan lebih baik daripada 1 valve. Karena kalau 2 valve itu ada 2 lubang, kemudian masuk dua-duanya masuk bahan bakar dan udara ke dalam ruang silinder, otomatis akan lebih banyak dan lebih cepat. Volumetric efisiensi itu salah satunya masuk di situ. Kemudian emisi gas buangnya juga efisiensi dalam gas buangnya. Karena menggunakan 2 valve tadi untuk bagian X-nya, otomatis buangannya juga akan lebih baik. Dengan demikian, kita perlu meningkatkan kompresi rasionya di dalam silindernya. Kita tingkatkan kompresi rasionya dengan perubahan peningkatan kompresi rasionya dengan perubahan di bagian silinder head maupun di bagian pistonnya. Beda dengan waktu kemarin ya, kemarin yang apa namanya CBR 250 itu peningkatan kompresi rasionya yang tahun 2022 itu dengan perubahan yang ada di bagian silinder head. Ya. Pada saat tahun 2020 ada perubahan di bagian pistonnya. Kalau ini begitu 160 perubahannya di dua-duanya, silinder head maupun di bagian pistonnya. Kemudian mengurangi resistensi gesekan dengan memperpendek stroke. Ya, stroke-nya dipendekin. Ya, ini stroke-nya dipendekin. Yang sebelumnya kalau umpama bornya di 57,3 mili, sekarang menjadi 60 mili. Stroke-nya yang tadinya 57,9 sekarang menjadi 55,5. Kompresi rasionya yang tadinya 10,6 jadi 12. Ya. 10,6 banding 1 sekarang menjadi 12 banding 1, lebih besar. Nah, meningkatkan tenaga, otomatis performa mesinnya baik. Kemudian menggunakan crankshaft ditambahkannya bearing, ya, roller bearing. Nah, di sini menggunakan roller bearing, mengurangi defleksi crankshaft, ya. Mengurangi defleksi crankshaft akibat gaya inersia dan energi pembakaran saat putaran mesin tinggi. Otomatis gesekannya di sini akan berkurang. Ya, di sini akan saya jelaskan. Kalau bearingnya menggunakan ball bearing, otomatis titiknya hanya satu. Mama kita lihat ball bearing titiknya harus satu sini. Titiknya sini sama sini bawah. Tapi begitu menggunakan yang roller bearing, itu dia datar. Ya, datar sini. Otomatis tumpuan daripada bearing dengan crankshaft itu otomatis lebih banyak. Ya kan, lebih banyak. Tumpuannya lebih banyak. Kalau tumpuannya dia sedikit, itu bisa mengakibatkan salah satunya adalah defleksi tadi. Ayun. Ya kan? Ayun. Karena tumpuannya cuma satu titik. Ya, satu titik sehingga di bagian crankshaft itu bisa ngayun pada saat putaran tinggi, ngayun. Karena di situ kan ada magnet kan ya, magnet, kemudian dia akan ngayun. Di bagian sebelah kanan, ya, bagian sebelah kanan itu ada magnet, kemudian ada spool ACG kan di situ. Ya, karena di situ ada ACG, ada magnet dan spool itu di situ berat. Karena kan ada gaya magnetnya yang diperlukan banyak sehingga terjadi defleksi. Untuk mengurangi defleksi, dirubahnya roller bearing. Makanya kenapa sebagian belah kanan aja? Karena bagian belah kanan yang cenderungnya lebih berat, lebih banyak ininya gayanya. Kemudian mengurangi gesekan. Kenapa bisa mengurangi gesekan? Padahal kan dia malah lebih panjang. Yang dimaksud mengurangi gesekannya bukan di bearingnya yang di sini, karena terjadinya defleksi,
maka akan terjadinya gesekan. Ya kan? Ada terjadinya gesekan atau getaran, akan terjadinya getaran. Karena defleksi akan terjadinya getaran. Mengurangi noise. Noise itu apa sih? Noise suara. Suara itu apa sih? Suara adalah getaran. Gelombang getaran. Jadi suara itu adalah getaran. Rambatan getaran akan menimbulkan suara. Nah, jadi karena defleksi tadi sehingga menghasilkan getaran, getaran akan menghasilkan suara. Ya, di sini. Jadi mengurangi gesekan, mengurangi getaran, mengurangi noise untuk motor yang ini, untuk teknologi ini. Ya. Oke. Kemudian saya lanjut ke bagian piston oil jet. Mencegah knocking, ya. Kemudian mencegah ignition timing dini, ya, lebih duluan. Ya. Karena perbandingan kompresinya tinggi, ya, maka di bagian piston akan cepat panas. Kalau piston akan cepat panas, maka pada saat terjadinya langkah kompresi, sebelum busi memercikan bunga api, itu bahan bakar sudah kebakar duluan. Yang bakar adalah apa? Pistonnya yang panas tadi. Nah, sehingga terjadi knocking. Knocking itu bisa jadi seorang ngelitik. Karena pembakaran dini, pembakaran duluan. Gitu. Sebelum busi mercikin, ternyata udah ada kebakar dulu. Begitu udah kebakar, terus baru ada ledakan lagi dari busi. Seperti itu. Ya. Jadi tujuannya masih bisa menggunakan bahan bakar yang RON-nya tadi 90, ya kan? Kalau RON 90 kan kadang-kadang kan kompresi tinggi nih, RON-nya 90, harusnya RON-nya di 92, ya kan? Harus lebih tinggi lagi. Nah, ya kalau memang tidak ada yang mendukung, makanya mendinginkan. Ini karena didinginkan. Jadi supaya piston ini tidak panas sehingga pistonnya tidak bisa membakar bahan bakar. Ya, karena kan panas kan, begitu panas itu kayak seakan-akan kayak bahan bakar sudah dikompresi, jadi dipadatkan karena pistonnya tadi terlalu panas, seakan jadi disulut dengan panasnya ruangan itu. Nah, gitu. Ya, ini ya. Mengurangi knocking. Oke. Akhirnya meningkatkan, ini juga berkontribusi meningkatkan performa. Ya. Lanjut lagi ke bagian hidrolik cam tensioner. Hidrolik cam tensioner juga pertama di sini memang sebelumnya dia menggunakan lifter tensionernya menggunakan sebelumnya pakai per. Pernya yang per plat itu springnya dia plat. Ya. Tujuannya adalah meminimalkan getaran dan gesekan. Karena pada saat kita menggunakan per itu ada getarannya dia. Gesekannya ada. Ya. Sehingga di sini mengurangi. Kenapa dikurangi? Karena tekanan hidroliknya tadi oleh oli. Jadi yang menekan oli. Jadi kekuatan daripada pompa oli tadi menyalurkan oli ke bagian hidroliknya tadi supaya hidroliknya bisa menekan rantai mesinnya, itu adalah kekuatan daripada oli. Dari kekuatan ini berarti ngurangin gesekan, getaran dan gesekan. Kalau sebelumnya dia akan getar gitu. Getar karena per itu kan berarti kan naik turun. Nah ini pada saat posisi dia tidak akan bisa naik turun karena olinya terus. Pada saat mesin hidup, crankshaftnya berputar, otomatis sirkulasi olinya terus ada terus. Begitu sirkulasi olinya ada, menekan hidrolik terus, menekan terus posisinya. Jadi tidak disempatkan untuk naik, ya, gitu, turun. Ya. Kemudian mengurangi noise, ya, karena posisinya menekan terus, otomatis tidak menimbulkan suara, ya, tidak menimbulkan suara. Karena ini posisinya dia menekan terus, ini hidroliknya, ya, ini menekan ke sini terus sehingga tidak menimbulkan suara. Kalau sebelumnya karena per, otomatis dia gini, naik turun. Nah, naik turun, otomatis di bagian push rodnya ini menimbulkan suara. Lanjut lagi, meningkatkan penghematan bahan bakar. Apa hubungannya dengan meningkatkan? Nah,
Karena posisinya ini, karena posisinya tensionernya ini menekan terus, otomatis posisinya rantai ini tidak pernah kendor kenceng. Begitu tidak pernah kendor kenceng, bukaan valve-nya tetap konstan, gitu, ya, konstan. Jadi pemasukan bahan bakarnya tetap terus, ya. Ini meningkatkan penghematan bahan bakar. Karena juga mengurangi gesekan tadi, mengurangi getaran, gesekan itu juga mengurangi panas juga, sehingga meningkatkan bahan bakar. Nah, penghematan bahan bakar. Dengan adanya peningkatan bahan bakar tadi, pembakarannya lebih sempurna, meningkatkan performanya motor ini. Gitu. Jadi tidak menghilangkan kendor kencengnya rantai. Kalau kendor kencengnya rantai itu otomatis ada jeda telat pada saat ngoken as diputar. Jadi menselaraskan putaran crankshaft dan putaran noken as, camshaft, ya kan. Nah, jadi diselaraskan pas gitu, nggak ada jeda. Jadi nggak ada lamban ya. Ini crankshaftnya berputar, nggak lama baru camshaftnya, nggak, tapi bareng. Crankshaft berputar, camshaft juga berputar, bareng, seperti itu. Ya, ini plusnya di sini. Lanjut lagi ke bagian air intake system. Ya, di air intake system di sini pun juga sama. Ya, dibuatnya ada bagian penyearah, yaitu rectifier. Ada rectifiernya, penyearah di sini untuk mencapai kinerja yang lebih baik di sini. Kemudian posisinya di bagian air cleanernya yang tadinya sedalamnya yang di sini, yang tadinya di 4,2 liter menjadi 4,9, jadi lebih besar. Throttle bodinya, diameternya yang tadinya 26 juga dibikin di 28. Ya, lebih optimal, sudutnya diarahkan, udara yang masuk ke bagian throttle body, ke bagian intake itu akan lebih baik. Volumetric efficiency, ya ini masuknya ke volumetric efficiency, sehingga menghasilkan performance lebih baik. Ya, ini yang ada di tambahan di ESP Plus. Ya, nanti sebelum kita bahas ke lanjutnya, yaitu di HSTC, maka baiknya ada quiz dulu. Ya, baik, silakan. Lagi ya teman-teman, quiz time gitu. Kita akan jelasin daripada ESP yang sebelumnya seperti apa, ESP Plusnya seperti apa. Nanti di situ kita akan bahas. Ya, untuk fitur selanjutnya yang ada di motor ini yaitu HSTC, Honda Selectable Torque Control. Ya. Sistem pengendali engine torque untuk menjaga stabilitas kendaraan. Jadi lebih stabil. Di sini mekanisme kerjanya adalah pada saat throttle dibuka mendadak. Jadi pada saat throttle dibuka dengan cepat mendadak di sini, saat motor digunakan di kondisi jalan yang licin atau berpasir, maka sistem akan mengontrol. Beda motornya, ciri-cirinya adalah berbet. Jadi kalau memang defaultnya adalah sistemnya on. Sistemnya on. Jadi kalau kita membukanya dengan cepat, itu ada di jalan yang licin atau berpasir, maka akan dedet. Gitu. Tapi kalau jalannya biasa-biasa aja, enggak apa-apa. Seperti motor biasa aja. Kenapa? Dia akan berubah ya di sini. Cara kerjanya adalah ECM mengontrol volume bahan bakarnya, untuk menjaga agar kecepatan putar roda depan dan belakangnya itu sama. Jadi karena pada saat terjadinya slip, putaran roda depan dan belakang beda. Syaratnya motornya harus menggunakan yang ABS. Jadi kalau motornya nggak ABS nggak bisa. Ya. Kenapa motornya ABS? Karena ada kontrolnya speed sensor yang ada di roda depan dan speed sensor yang ada di roda belakang. Motor ini speed sensornya di roda belakang adanya di
kecepatan ya yang ada di sini sama. Jadi nggak terlihat di posisi apa namanya di bagian peleknya enggak, tapi langsung di bagian sebelah sini. Sensornya ada di bagian counter shaftnya. Hampir sama dengan motor-motor yang Monkey ya, itu dia sensornya di bagian counter shaft. Seperti itu. Pada saat mendeteksi putaran roda depan dan roda belakang tidak sama, maka kedua sensor ini meneruskannya ke ECU modulator. Ke ECU modulator. Dari ECU modulator langsung menginformasikannya ke ECM. Jadi di modulator itu ada ECU-nya yang menerima informasi kecepatan roda depan dan belakang. Kemudian ECU-nya ini pun sendiri bisa memberi informasi ke ECM bahwasanya roda depan dan belakang ini putarannya tidak sama. Kemudian ECM juga mendapat informasi dari TP, throttle position. Ya. Ternyata TP-nya itu menginformasinya cepat, bukaannya langsung banyak, ya kan? Sudutnya langsung banyak dibukanya. Akhirnya ECM langsung menyimpulkan bahwa saya dapat informasi dari TP, dapat informasi dari modulator, karena roda depan dan belakang tadi tidak sama. Oh, ini terjadi slip nih, roda belakang terjadi slip. Maka ECM langsung mengurangi volume bahan bakarnya, injektornya, semprotannya dikurangin, volumenya dikurangin. Begitu dikurangin, otomatis kan torsinya turun. Torsinya turun kan, biarpun pengendara tetap betot aja. Biarpun tetap betot ya, betot begini, bahan bakarnya kan kalau karburator dibetot juga banyak ya kan, juga banyak. Tapi enggak, karena ini posisinya dibetot kenceng begini, tapi ECM bilang, oh bahan bakarnya saya kurangin, tenaganya turun. Nah, tujuannya supaya stabil, si pengendara tadi stabil lagi. Begitu sudah melewati jalan yang nggak berpasir ataupun licin, tetap jadi kencang lagi, tapi putaran roda depan dan belakangnya sama lagi, kencang lagi. Begitu. Nah, dan HSTC di sini bisa di posisi on maupun off kan. Ya kalau memang saya nggak suka, tinggal aja dipilih. Kalau di motor Honda itu memang HSTC itu tadinya diaplikasikan di motor-motor besar. Ya, seperti CBR 1000, terus kemudian yang terbaru ya 1000 yang mulai dari CBR itu mulai tahun yang 2017. Yang di 2015 itu belum ada HSTC-nya. Ya, dari 2017 kemudian di Avica Twin, kemudian yang sekarang masuk ke sini semuanya menggunakan HSTC. Nah, begitu dari teknologi yang besar itu, dari motor-motor besar diturunkan ke motor-motor kecil yang memang perlu sedikit pengamanan lagi ya, gitu ya. Ya. Jadi di Honda ini ada dua sistemnya. Satu mengurangi bahan bakar atau dua-duanya yaitu menghentikan pengapian sebentar. Nah, gitu. Jadi yang direm enggak. Ya, jadi sedikit pengapiannya ada yang ditutup gitu. Nah, tapi kebanyakan masih dikurangin bahan bakarnya aja. Gitu. Jadi ada dua ya, di pengapian atau di bahan bakar. Itu sebenarnya kan cuma dimatiin sebentar. Begitu dimatikan sebentar, itu pun langsung performanya turun. Tapi yang di sini di motor-motor ini bahan bakar yang dikurangi oleh ECM-nya. Gitu. Ya. Dan HSTC-nya pun sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya. Karena ini motornya ini tenaganya masih cukup ya, cukup segini, jadi hanya on off aja cukup. Tapi kalau tenaganya sudah luar biasa gedenya, itu bisa sampai 7 tingkatan. 7 tingkatan kayak CBR 1000 itu 7 tingkatan, ya kan? Terus kemudian seperti ADV itu 3 tingkatan, ya, 3 tingkatan. Forza aja cuma baru 1 aja, on off aja. Itu jadi masih cukup ya on off. Gitu. Jadi 3 tingkatan berarti volumenya itu dikuranginya bervariasi. Gitu.
bervariasi. Paling banyak berarti tingkatan yang level ketiga. Level ketiga itu berarti kuranginya lebih banyak. Begitu. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, Mas Iman sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Indro, saya nggak akan nanya yang berat-berat, Pak. Sudah ada mereka-mereka ya kan. Ada Leari, Pak. Saya sungkan, Pak. Berat-berat. Pak, saya secara umum aja, Pak. Ini karena juga banyak pertanyaan dari para followers yang nyoba langsung. Kan secara basis ESP Plus itu digunakan oleh 3 varian kalau nggak salah kan. Ya. ADV 160, Vario 160, dan yang satunya PCX 160. Ya. Nah, cuman dari tes kita di lapangan ya, kita kan juga pernah sempat melakukan adu drag waktu itu di Sentul ya. Ternyata karakter masing-masing top speednya, terutama untuk motor itu berbeda, tiga-tiganya. Yang paling rendah dari kacamata kita yang ngetes, limiternya itu paling rendah adalah PCX. Jadi dia top speednya paling rendah, cepat nabrak limiter kita rasakan, jadi nggak naik. Mau yang ngetes sekecil Kobay atau saya, itu sama Pak top speednya. Padahal secara logika harusnya dengan power to weight ratio bagus, maka akan lebih naik top speednya, itu PCX. Nah, yang kedua, top speed lebih baik adalah ADV ini, dan yang paling tinggi adalah Vario 160. Pertanyaan kita, Pak, memang apakah ada konsiderasi khusus dari AHM untuk melakukan limiter dibedain? Terus pertimbangannya apa jika memang limiternya dibedain antara masing-masing ini? Karena yang paling tinggi adalah Vario 160 kita rasakan, itu terus nonjok terus top speednya. Jadi beda antara 3 karakter ini, itu yang pertama. Yang kedua tadi Pak Indro memberikan konfirmasi bahwa ternyata ada part atau komponen ESP yang lama ya, yang juga masih nyantol pada generasi yang baru ini. Kalau boleh tahu Pak, itu persentasenya berapa persen yang part-part lama itu dicangkokkan pada ESP Plus, dan yang lama ya maksudnya tadi ya. Dan kemudian yang terakhir adalah ESP Plus ini untuk 3 varian ini, apakah memang engine-nya, crankshaft-nya atau CVT dalam semuanya itu memang plug ketiplek identik atau enggak Pak? Ya. Gitu Pak, yang kita pengen tahu. Okay. Itu aja Pak Indro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk performance memang dari spek beda-beda. Ya. Terus kemudian kenapa motornya bisa lebih kencang? Salah satunya adalah dari bobot. Lebih cepat lagi, transmisi juga beda. Tapi yang beda yang Vario sama PCX sama punyanya si ADV. Ya, jadi di CVT beda, kemudian di limiternya juga pasti beda, dan berat motornya pun sendiri beda. Itu yang mempengaruhi. Terus aerodinamis juga bisa jadi pengaruh. Gitu. Kemudian kalau yang di bagian apa tadi? Pertanyaan lupa jadi. Oh, persentase. Karena ada 15-nya semuanya masih kepake. Jadi 10 yang lama itu tetap ada di motor ini, ya kan? Ditambahkannya 5. Nanti akan saya tunjukin dari 10 itu yang mana aja. Ya, kemudian plusnya yang mana aja. Jadi ada tambahan. Jadi semuanya. Yang ketiga? Oh, ada perbedaan. Jadi terutama di crankcase kiri. Crankcase kiri itu yang sebelah sini, ya ini belah kiri, itu beda. Kalau kepala silinder, piston, silinder, crankshaft, kemudian magnet di bagian sini itu sama. Kalau spoolnya karena bedanya adalah di bagian kabelnya aja, ya kan? Nah, terus kemudian crankcase kanannya sama, cuma yang di kirinya beda. Kiri beda ini ada hubungannya dengan CVT. CVT untuk PCX sama ADV sama Vario itu beda. Kemudian di bagian motion case transmisi, di bagian transmisi itu PCX sama Vario beda. Jadi perbedaannya di mananya nanti kita akan bahas di situ. Bedanya. Gitu. Boring ke bloknya gitu. Betul. Jadi supaya antara boring sama aluminium itu gigitnya lebih rata. Cuma ada satu doang. Sombong banget sih. Karena emang sebenarnya Honda yang banyak silindernya. Mas kerja. Ya. Nah, kemudian yang tadi dibilang pistonnya lebih ringan, ini ya, karena posisi dindingnya di sini lebih pendek. Ini lebih pendek juga. Terus kemudian coakannya ini lebih besar.
sehingga menghasilkan Kayak piston balap, gapnya pistonnya jadi lebih tipis ya, lebih Gila, super baik suspek balap mulu nih. Makanya dapat voucher MotoGP tuh. Diano jangan rusakin ya. ini yang di transmisi, yang di reduction ya. Kemudian ya leader yang ini. Ya. Apanya nih, Pak? Tadi kan ketemu lagi gitu. Akhirnya di sini. Oh ini buat mata. Bukan dong. Ya. Jadi ya. Jadi kalau motor tipe sport maupun cup atau bebek itu breedernya ada di sini nih, nongol di sini nih. Iya. Nongol di sini. Ada selangnya kan? Ada selangnya. Kemudian di sini kalau yang di Matic ini, karena di sini akan terjadi uap bas ya, panas, maka uap itu akan mengalir di pinggiran ini. Ya, pinggiran di slipnya sini ya, pinggiran sini. Begitu mengalir di pinggiran sini akan mentok di sini. Mentok akan diterima oleh ini. Lubang yang ini. Ada sihirnya sini. Ada sihir. Lubang yang ini. Kenapa kompresi tinggi pakai Ada lampu. Nah, ini ya. Otomatis kan udaranya ada di sini tadi nih. Nah, diterima oleh ini. Nah, di lubang ini. Begitu diterima oleh lubang ini, disalurkan ke lubang ini. Oh, yang datang. Batang ini, ya disalurkan. Nah, otomatis udara di sini kan? Nah, otomatis dia masuk ke sini. Nah, sini. Terus kemudian di kepala silinder. Ini sini nih. Ketutup tadi, ketutup. Tadi kelihatan piston oil jet. Ya. Untuk di bahkan tadi posisi di bawah penutupnya ini. Tutup kepala silinder. Sama kepala silinder sama bautnya. Sama ringnya. Ini videonya trending berapa Cak Iwan kayak begini? Iya, 100.000. Udah jadi beli Messi baru belum? Tenang biar aman. Lelah nih, lelah. Pusing. Ya. Ya, kemudian ini masuk di sini. Ini posisinya ada lubang kecil. Nih, lubang kecil. Oke. Oh, itu ada space gitu ya, Pak ya. Oh, ini di head. Masuk di Ada sini clearance ya di kan, situ ada ya. lubang kecil ini kan. Ini kan ketutup udara gini nih. ya? Nah, biarpun ini ketutup sini tapi ada sini kan. Ada celah ya. Ada celah nih. Oh. Nah, keluar di sini ada di ruangan ini sehingga. Ini yang Nah, tersisa begitu di ada sini ruangan ya. sini, kemudian masuk di lubang ini. Oh, benar. Lubang ini. Nah, lubang ini karena ada masih mengandung oli kan juga, uapnya itu di sini disaring supaya yang keluar Saringnya itu benar dalam bentuk apa saringnya? sekat-sekat. Sekat-sekat ya. Sekat-sekat aja dia. Sekat-sekat, kemudian keluar di sini hanya udara aja. Gitu. Udara, seperti itu. Jadi udaranya udah masuk di sini, terus kebuangin. Kalau yang di 150 lama di mana Pak keluarnya? Udara, breathing ya. Yang 150 kecil, dia masih sama tapi samping juga. Gitu. Jadi mulai dari speed mulai dari 150. Ya, seperti ini. Ya. Pak, ini dinding silinder itu bisa di oversize apa enggak sih? Ya? Pak? Bisa di oversize apa enggak sih Pak? Umpamanya baret gitu. Bisa. Oh, ini bisa kalau ini. Kan bukan dihasil. Iya, oh, bisa ya Pak. Bisa. Mau lihat apa piston jet tadi. Nah, piston jet. Bawah tadi. Kalau sana satu blok kan. Bisa naik tapi satu blok. Ganti liner aja. Linernya. Ini deh, Pak. Ya. Ini kan Sip. piston. Ya, jadi lempar. Semprot sini. Ini piston oil jet. Jadi posisinya benar-benar nongol posisinya ke arah sini kan. Oke. Jadi waktu walaupun dia di TMA dia tetap nyemprot ya Pak? Ya, TMA maupun TMB ya pompa terus kan ya. Nah, jadi ini nyemprot terus ini pendek, ini terus ya, ini terus. Ya.
Anti kenoki. Kalau posisinya pas di bawah itu kesemprotnya banyak. Nah, itu posisi di atas dia sedikit kesininya doang. Nah, di bawah. Jadi emang viskositas oli mempengaruhi sedikit Betul. Jadi kalau salah pilih oli, otomatis ya sirkulasinya Ya, kurang kuat kurang ya. kuat ya. Betul kan? Pak, tapi kenapa ya engine sekarang tuh cenderung Honda tuh encer semua Pak? Kenapa tuh Pak? Clearance-nya rapet atau? Sebenarnya pertama untuk memudahkan ya, supaya untuk pending olinya juga udah lebih baik kan ya. Semakin lama semakin baik untuk teknologi oli. Kemudian kenapa encer? Supaya sirkulasinya untuk melumasin ke bagian-bagian yang kecil, yang bagian yang atas yang sulit itu akan lebih cepat Masuk ya? lebih masuk. Oke, sama sudah nonton semuanya kan? Pertanyaannya sampai ngerti ora? Rapam ya rapopo Cak. Yang penting kita tanya langsung kesimpulannya Pak Endro ya. Tadi kan panjang lebar. Betul. Alhamdulillah Pak Endro langsung dari training division ya Pak ya. Menjabarkan. Mungkin akan banyak yang nggak paham, tapi mungkin juga banyak yang paham. Akan tetapi yang paling gampang adalah kita menanyakan kesimpulannya Pak. Oh, Benar, kesimpulannya. Pak? Jadi Pak Endro, kesimpulannya adalah satu Pak, kita pengen tahu sebenarnya kunci daripada ESP Plus engine ini, Matic Honda sekarang ini kenceng Pak. Ya. Semua mengakui Pak. Itu sebenarnya kuncinya apa Pak? Bisa dijabarkan yang simpel aja Pak. Oke. Jadi untuk engine ESP ya di 160 ini memang dari ESP yang sebelumnya. Jadi ada 10 karakter. Ya, ada 10 karakter itu masih ada di sini. Nah, ditambahkannya 5 lagi, plusnya 5. Ya, plusnya 5. Jadi ESP sendiri di sini adalah mengurangi bobot, mengurangi gesekan, kemudian sirkulasi olinya lebih baik, ya kan? Kemudian volumetric efisiensi dan menambahkan power perbandingan kompresi. Nah, sehingga performanya akan lebih baik. Oh gitu. Nah, Pak, teman-teman banyak nanya nih sebenarnya memang plus itu apakah ada arti atau hanya tadi aja ya? Ya, plusnya tadi. Plus tadi dari aja ya? ESP yang sebelumnya, terus ada tambahan part valve, terus ada tambahan piston oil jet, ada Yes. tambahan hidrolik tensionernya tadi, ya. Kemudian ada tambahan lagi roller bearingnya yang di crankshaft, Ya. dan sistem intake-nya tadi itu ada perubahan. Nah, ini tadi yang mengenai tensionernya sudah tidak menggunakan per, ya. tapi menggunakan hidrolik. Ya. Jadi secara daya tahan jauh lebih panjang, Betul, ya Pak ya. betul. Nah, betul. yang menjadi pertanyaan kita, kira-kira ada nggak sih pengetesan Pak? Berapa lama sih umur untuk hidrolis ini? Atau memang belum ada kepastian kira-kira? Ya, jadi kalau hasil tesnya dari kita kan memang panjang, tidak ada masalah. Oke, di atas 10 tahun mungkin bisa? Ya, kalau sampai di atas 10 tahun, karena kita kan tesnya kan berkilometer kan. Oh iya, tergantung pemakaian Iya, berarti ya. pemakaian. Oke. Baik Pak Endro, pertanyaan apa lagi Cak kira-kira mumpung ada ahlinya kan kalau sudah di depan mata kadang lupa nih. Oke Pak, jadi tadi kita sudah mendapatkan poinnya semuanya. Ya. Mungkin teman-teman yang menjadi penasaran sudah terjawab semuanya Pak Ya. Endro ya. Oke. Jadi secara basic memang ESP Plus bukan filosofi, memang beberapa komponen berubah. Dan secara general Cak bisa kita kesimpulkan bahwa seandainya ada 15 komponen, Ya. itu 10 itu sebenarnya masih menggunakan ESP yang lama. Sementara plusnya itu adalah 5 komponen yang sudah dijabarkan tadi. Ya, Ya, jadi gak heran Honda walaupun lebih powerful, tapi ternyata lebih irit Pak ya. Betul. Dan kata Pak Endro tadi, memiliki injektor terkecil di dunia. Dunia. 0, berapa Pak? 0,13. 0,13. 13. Mantap tenan. Oke Cak, jadi kita isi Pak Endro, matur nuwun Pak Endro. Semoga sehat selalu. Ya. Ya sudah diundang ke sini Terima dan kasih, sama-sama. sama-sama Pak Endro. Dan seperti kita sudah dulu Cak video ini dan seperti biasa kalau teman suka video semen like, share, dan subscribe. Oh jelali sama sholat 5 waktu. Kan yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam.